Selamat pagi teman-teman. Ini saya akan membagikan tips bagaimana bermain musik sebaiknya bagi para pemula yang ingin bermain musik, apapun alat musiknya itu. Satu hal yang penting kita pahami bahwa sebaiknya Anda memainkan satu alat musik dulu dengan baik. Artinya Anda harus benar-benar menguasai alat musik itu. Setelah Anda menguasai, baru berpindah dengan alat musik yang lain. Jangan alat musik yang satu ini baru setengah-setengah atau bahkan baru seperempat, Anda lalu berminat memainkan alat musik yang lain. Jangan. Kemarin ada yang kepingin bermain biola, lalu membeli biola dengan harga sekian. 1 bulan belum ada biolanya dijual. Ternyata bermain biola tidak semudah yang dibayangkan. Nah, makanya dari itu, bagaimana kita bisa mencintai alat musik itu, harus kita benar-benar menguasainya dengan baik. Sehingga Anda tidak bosan memainkan alat musik tersebut dan bahkan tertantang. Satu hal saya ingin mengatakan, bermain alat musik keyboard. Nah, ini alat musik yang gampang-gampang susah. Ada beberapa skill yang harus Anda kuasai supaya Anda bisa mencintai alat musik ini. Yang pertama, Anda harus mampu memainkan keyboard ini dengan dengan partitur, dengan menggunakan not, maupun tidak dengan menggunakan partitur dan tidak menggunakan notasi, entah itu balok, entah itu angka. Artinya apa? Ketika Anda bermain keyboard ini, tidak ada notnya, tidak ada partiturnya, Anda harus bisa memainkannya. Saya punya anak, permainannya bagus sekali, tapi ketika saya meminta untuk diiringi lagu pelangi-pelangi, dia tidak bisa mengiring. Padahal pinter banget anak saya, lebih dari saya, tapi tidak bisa karena sangat bergantung dengan notasi. Nah, itu kelemahannya. Nah, bagaimana supaya bisa bermain dengan baik? Ya, harus selalu mengasah skill bagaimana bermain keyboard ini. Ya, satu lagi, ketika Anda memainkan keyboard ini, ada 2 hal yang harus bisa dikuasai. Satu, memainkan ritme. Memainkan ritme, di sana ada beberapa jenis musik ya. Ada balada, ada jazz ya, ada blues, reggae. Anda tinggal memilih itu dengan memainkan jari tangan kanan ya, tangan kanan. Lalu tangan kiri. Lalu tangan kanan Anda, kalau ada partiturnya, Anda tinggal memadukan saja antara kanan dan kiri. Tapi ini pakai ritme ya, pakai jenis-jenis beberapa jenis musik tadi, terus entah reggae, entah pop, entah jazz, entah apapun itu, jadi satu paket. Yang kedua, bermain piano. Bermain piano itu tidak menggunakan dengan ritme ya, ritme tidak digunakan, tapi kanan kiri berjalan dengan memainkan piano, sama ya nadanya. Itu nanti kalau teknisnya lain lagi nanti ya. Dalam hal ini saya ingin membedakan saja antara bermain ritme dan bermain piano. Itu ya, memainkan piano, lagu apapun tanpa partitur maupun dengan partitur, itu harus dikuasai dulu. Setelah dua-duanya bisa, kalau Anda sudah bisa, sudah lebih baik maju lagi, yaitu bermain modulasi. Bermain modulasi itu artinya ketika Anda memainkan suatu lagu dengan ada dasar tertentu, misalkan nyanyi mesraan gitu ya,
entah piano, entah itu pakai ritme, Anda pakai nada dasar C, ketika di situ tertera ada modulasi, Anda harus bisa menaikkan ini tanpa transpose, tanpa kunci transpose. Jadi artinya C nanti naik modulasi entah di refnya apa itu naik jadi D, Anda harus bisa menaikkan jari-jari Anda nih, kanan dan kiri naik menjadi nada dasar D tanpa transpose. Ya, ingat tanpa transpose. Ketika Anda bisa melakukan itu sangat bagus. Ya, jangan sekali-kali diusahakan jangan bermain transpose, karena itu akan merusak skill permainan, perkembangan cara bermain kita ya. Jadi yang pertama itu tadi main ritme, main piano ya, jangan bermain transpose, lalu bermain modulasi ya, lalu baik partitur maupun tanpa partitur. Kalau tanpa partitur ininya harus berkembang luas, bermain terus ya melodinya itu. Nah itu kalau Anda sudah menguasai itu dengan baik, Anda sudah berani mengiringi di acara-acara ulang tahun, di acara-acara apapun, barulah saran saya Anda bisa bermain dengan alat musik yang lain, yaitu gitar, atau Anda bisa nyoba saksofon atau biola. Itu baru. Nah kenapa Anda harus menguasai alat musik di keyboard itu tadi? Supaya kita tahu rasa kesulitannya dalam bermain musik itu. Tantangannya itu sangat-sangat besar. Ketika Anda merasakan tantangan yang besar di alat musik ini, di alat musik yang lain itu Anda juga akan menemui hal yang sama, baik gitar maupun biola. Anda juga harus mampu melakukan tanpa partitur, juga bisa modulasi dan bisa menggunakan semua nada dasar. Disuruh main nada dasar C, Anda bisa melakukan. Disuruh melakukan dengan nada dasar A atau G, Anda bisa melakukan tanpa transpose. Kalau hanya dengan transpose itu hampir memudahkan semua orang, tapi tidak menuntut kita untuk bisa berkembang dengan lebih baik dalam hal menguasai musik. Nah maaf karena ini saya berada tidak di rumah, jadi alat musik saya tidak saya bawa. Nanti lain kali akan saya langsung praktekkan bagaimana bermain bermain modulasi dan bermain tanpa transpose, menggunakan ritme, menggunakan kanan, dan bermain dengan piano tanpa partitur. Nah gitu ya saudara-saudara, teman-teman. Sepertinya sulit sekali. Tidak sulit, cobalah sehari 1 jam saja cukup. Misalkan Anda berlatih jam 10 sampai jam 10.30, setengah jam kan, nanti malam atau nanti sore tambah setengah jam lagi, jam 4 sampai jam 4.30, sudah 1 jam. Tapi Anda harus rutin melakukannya supaya skill Anda selalu akan bertambah. Jangan lupa browsing terus apa yang harus saya perlu. Kalau perlu butuh teman, lihat teman bermain supaya kita cepat berkembang. Jangan malu untuk bertanya, mau bertanya sesat di jalan. Oke begitu teman-teman, selamat mencoba.